Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Anindivia dimanapun berada yang dirahmati Allah. Selamat datang dan telah kembali lagi pada saluran kami di channel YouTube kami. Channel yang menyiarkan berita-berita Islami tentang kisah para ulama, kisah para nabi dan rasul-rasul Allah, serta para kekasih Allah yang mengharukan dan inspiratif. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah jin Ifrit yang membuat perjanjian dengan Nabi Sulaiman dan yang sempat mengincar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam kisah hikayat legenda Nabi Sulaiman alaihissalam, naratabar karangan Muhammad Sakura. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang saleh yang memiliki kewibawaan yang besar sehingga seluruh rakyat tunduk padanya. Nabi Sulaiman alaihissalam menghimpun bala tentara dari semua makhluk. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan. Ia memanggil tentara dari kalangan manusia, jin dan hewan, burung hudhud. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 17 dan Quran Surat An-Anbiya ayat 81, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka. Quran Surat Anbiya ayat 82. Tidak hanya bangsa jin, manusia, dan hewan saja yang sudah tunduk padanya, bahkan atas izin Allah, angin pun juga tunduk pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Singkat cerita, percakapan Nabi Sulaiman dengan para tentaranya diceritakan dalam Quran Surat An-Naml ayat 38 hingga 42. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Quran Surat An-Naml ayat 38. Lanjut kemudian sobat semua, berkatalah jin Ifrit dan cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39. Dan berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka terkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." An-Naml 40. Dia berkata, "Rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." An-Naml ayat 41. Dan ketika Balqis datang ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dan dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." An-Naml ayat 42. Itulah tadi kisah Nabi Sulaiman yang bijaksana saat memimpin bala tentaranya. Bahkan atas mukjizat yang ia miliki, Nabi Sulaiman mendapat julukan Nabi seluruh makhluk. Manusia tak mampu menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman. Bahkan manusia kerap kali menjadi umpan menggiurkan bagi syaitan agar terjebak dalam kubangan kemunafikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman untuk menguasai dan menundukkan syaitan dan jin, dan bahkan mempekerjakan syaitan ataupun jin atau mengincar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat semua, pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diriwayatkan tatkala di perjalanan Rasulullah melihat jin Ifrit mengincar beliau sambil membawa api. Setiap Rasulullah menengok pasti Ifrit berada di hadapannya, dan Jibril berkata kepada Rasulullah, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat ya Rasulullah? Apabila engkau mengucapkannya, maka akan padam apinya dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Maka berkata Rasulullah, "Ajarkanlah aku wahai Jibril." Kemudian Jibril berkata, "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan dan dengan firman-firman Allah yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit dan dari keburukan yang naik ke langit dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi dan dari keburukan yang keluar dari bumi dan dari fitnah siang dan malam dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang maha pengasih." Demikianlah sobat semua dirahmati Allah, sedikit pembahasan kita tentang Nabi Sulaiman dan jin Ifrit berserta Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.